Bull Rebellion, Orochi Hades, EVOS Divine, Onyx Olympus, Rimo Arjuna, First Rider, selalu ada Aerowolf MBR, Siren GPX, IOG, The Prime Esports, Kings Esports, dan juga Dranex. Let's go. Pesawat kita sudah bakal meluncur. Let's go. Let's go. Kita terbangkan pesawatnya setinggi-tingginya. Kok gue jadi gemeter-gemeter gimana gitu ya? Aduh, bermuda. Let's go. Kemanakah pesawatnya? Oke, itu dia. Vegan, lu jangan ke distract dong. Mentang-mentang gue bilang keren, lu langsung ke distract. Jadi satu pilihan juga untuk anak-anak dari tim Kubu Arjuna. Kalau sebetulnya di sana udah nggak ada yang Oh. tapi di sini ternyata seperti harus untuk bakal serang kesal dengan pengerangan dari Carvia Matrix Scout-nya. Sementara rekan-rekan dari tim Coba ternyata di sana agak sedikit lebih jauh dari rekan-rekan yang lain karena kali ini posisinya bakal sulit untuk diselamatkan. Sementara dari Case sudah mulai melakukan pelebaran sayap flanking membelah lautan dan kali ini posisinya dari King Esports mendapatkan untuk hari ini mereka tidak bisa setengah itu karena sudah ada pertempuran juga kali ini antara tim Onyx bersama dengan MBR yang mana seorang kali harus bertumbakan karena seorang Besto kali tayanya masuk berhasil menemukan lawannya. Dan Onyxnya harus juga tumbang ke orang Sixi apakah untuk diselamatkan terlebih dahulu granat ke seorang Besto dari arah belakang bakal menghujani pertahanan dari tim Onyx Olympus. Dan kembali kali ini dua orang dari MBR bakal masuk. Besto dengan M1014 nya menembak ke arah seorang kali berhasil tumbangkan harus dilakukan dan Wine ini ternyata terlalu jauh entah di arah mana dan kali ini justru bakal jadi sebuah kerugian untuk Aerowolf MBR karena Onyx semuanya masih hidup. Ya, itu dia ya. Onyx bermain dengan skema yang luar biasa. Sulit tapi kali ini bakal mencari tapakan sebagainya sudah boleh keluar seorang Ralph kali ini Glual sudah dibuka sementara kerja seorang Dix bakal dilemparkan ke depan namun masih terblok ini sebuah support. Dixnya malah terkena oleh kanan kali bakal dicari karena bawah Justin dari kerasnya. Dixnya bakal mengancam coba dicari seorang Justin dari arah atas. Finalnya harus ditumbangkan kali ini. Devitanya masuk masih terhalang dengan Glual tertembak masih belum bisa diselamatkan. Right, buah Glual dipasang kembali kali ini. Devitanya melakukan revive terlebih dahulu tapi dari seorang Dix sulit ditumbangkan lagi ke arah atas kembali. Seorang Raf juga masih cukup agresif. Drono sudah dinyalakan. Extendernya mengumumkan terlebih dahulu dihancurkan. Oleh kali ini Devit kali ini 3 melawan 2 bakal sulit untuk dari tim Siren juga karena seorang Raf kali ini memiliki seorang jatah court yang bakal mudah untuk menghancurkan Glual tentunya bergerak sedikit ke arah bawah tapi sulit dan Dexnya harus tetap Kingsnya rata di pos banget ya. Mereka harus manjat-manjat lompat-lompat tetapi kali ini Split begitu berani membuka tembakan secara Justin Biar di arah patahan ya bakal menghancurkan Glual kali ini sementara Abu juga masuk dari arah belakang Justin sudah berhasil tumbang kalau seorang Mr. 05 bakal diberi ending gak ke end gak Dia mengantongi 5 Glual dan 4 Glual tapi kali ini dia akan berhadapan lagi-lagi ada Dim. Waduh berhasil merupakan seorang Azrael di sana mengejutkan dari arah patahan masih bisa melakukan gerakan 378 dan ternyata intinya berhasil tumbangkan dari Victor belakang dengan 59-nya bakal menghancurkan Glual dan Azrael ternyata trending terlihat seorang Bion langsung dibuka Glualnya dan Bion dia mau terlalu terburu-buru karena di belakang juga EVOS masih bisa ikut-ikutan seperti seorang Bion kali ini Krononya dinyalakan sama-sama ada Krono Devito bakal mengambil peruntungan untuk masuk dalam zona saja dan belakang sudah ada para player dari tim Rimo Arjuna sementara di atas seorang Java berhasil merupakan Regi Mr. 05 dan Street masih ada di arah belakang bakal menjaga posisinya supaya tidak diketahui di arah lain juga si Rob berhasil tumpangkan seorang dari RBS dan ini juga harus sudah knockdown karena ada pertempuran 3 tim di arah yang lain ILG masih coba untuk mendapatkan seorang Devito seorang diri di arah bawah sana dan Glual juga dipasang seorang Bian masih melakukan spray down Devito masih punya Glual tetapi kali ini bakal cukup sulit juga untuk seorang Devito dan masih sudah berhubung. Iya, dimana teman-teman dari GPX harus terpulangkan di posisi ke-10 dan kali ini masih ada fight antara teman-teman RBR dan juga First Rider yang sepertinya masih terlalu sengit juga dari kedua tim ini mencoba untuk menumbangkan targetnya. Yes, RBR ternyata harus sudah tumbang di posisi yang ke-9 karena The Prime begitu menggila di area jembatan sana ada sebuah lenma yang ternyata harus terkena menuju ke tubuh seorang Bor yang menghancurkan face yang dia miliki tapi John kali ini sudah bakal menyusut baru satu kill yang didapatkan oleh Dranex kali ini harus masuk ke dalam zona dan The Prime menahan di arah jembatan ada RRQ Hades ada juga Onyx Olympus di arah mana yang ada di sana sementara First juga bakal masuk ke dalam zona dan ini dia posisi dari The Prime yang begitu enak sekali nikmat enak banget nah ini udah nyayurin yang ada di awal zona raga tapi tumbang di posisi ke-8 sementara Onyx bersama dengan RRQ sebetulnya berada di satu grounding yang sama dengan juga Jafra berhasil merupakan banyak orang dari Rimo Arjuna
luar biasa. Dan pertempuran juga masih bakal berlangsung. Java ternyata harus sudah terkenakan luar zona. Masih ada Street di arah belakang, menahan pergerakan dirinya. Sementara di LG hanya menjaga 2 orang saja. Street masih bisa mendapatkan kill, tapi Rimo Arjuna ternyata harus sudah tumbang di posisi ke-7, disayurin dari mana-mana. Dan Street pun harus sudah tereliminasi. Rider dengan pelontarnya kali seorang Souza dilantarkan ke depan dan malah terkenakan. Sementara Souza berhasil mendapatkan Limzi dengan M79, jarak L-nya sama biasa. Tembakan LDR yang begitu on point. Scopernya bakal tarik mundur sementara zonanya mengarah ke arah air dan tidak ada satupun tim yang ada di dalam zona berjumpa. Ya, ini akan menjadi berenang gaming tapi Jepret gaming ternyata di sana Legalot berhasil melontarkan granatnya dan berantakan satu tim saja. Sementara RRQ kali ini bakal menabrakkan dari tim The Prime di depan dengan terlihat coba dihancurkan di spray mati-matian, langsung digranatin lagi, dilemparin lagi. Ada Lim di sana, masih ada blocking dari sebuah gol dipasang di arah depan sana. Oke, dan kali ini Legalot akan mendapatkan satu amertanya, tapi kali ini TP harus tersisa satu. Arnen bakal mencoba untuk posisi enak banget, tapi tidak. Pac-Man-nya berhasil mendapatkan satu orang dari Lindsay. The Prime harus tereliminasi gitu. Yes, ayo masih ada ternyata di sini bersama dengan First Rider juga Souza. Bersiap dengan sebuah granat sementara Scooper sudah tertembak. Cara Croning nyalakan begitu tepat waktu, tetapi Lord dengan vektornya tidak akan membiarkan First Rider masuk dalam zona selanjutnya. Bakal dihancurkan sementara Rauza juga di sana cukup sulit. Di sana hampir saja tumbang. Masih bisa menyelamatkan tetapi harus terkerangan juga. Sementara ada Giannis di sana Pac-Man dan juga Valen masih berupaya bertahan. Masih ada Yon yang juga ternyata harus mati. Tumbang di posisi ketiga. Scooper sisa sendirian saja dan ini bakal jadi kesempatan emas untuk RRQ Hades karena menyisakan 2 lawan 1 saja. Siapakah yang bakal mendapatkan buya? Coba bersabar terlebih dahulu Scooper. Yang ada duel, Valen juga nggak ada duel. Bergerak ke arah Scoopernya udah mulai nembak tapi bergerak Chrono lawannya Mexican dulu, tapi 1 lawan 2 kali ini dimenangkan oleh tim RRQ Hades. Wow, luar biasa. RRQ Hades berhasil untuk membuyakan di match pertama kita kali ini untuk di match game ke-9. Sebentar lagi di game kedua kita untuk di map Kalahari. Let's go, map yang begitu panas dan kita bakal terbang sekarang juga menuju Kalahari. Bung Evor, tadi katanya, tadi kata Coach Aka nih. Oke, apa tuh? Untuk predik yang bakal dapetin Buya, katanya kira-kira kepentingan mereka sama-sama mempunyai kepentingan ini juga ya. Di mana kalau kita juga Felix for you sudah punya dia karena kalau Mister Out dengan menggunakan MP5-nya langsung gak pakai lama di ending dulu ya kan biar sehingga teman dari RBR tersisa dan akhirnya pun sudah mulai ada pertemuan di sini. Felix-nya ternyata harus bertemu dengan 3 player dari Red Bull Rebellion. Sementara ternyata DRB hanya menjadikan seorang Joyce dan saja karena Gareth berhasil membackup Felix dan kali ini Red Bull Rebellion menyisakan 1 player saja tersisa. Dan sekarang justru malah in-game leader yang masih bertahan tapi satu support powernya lagi yang membantu seorang Serpentin berhasil untuk diculik. Tapi kita lihat juga sudah ada lemparan granat yang akan dilakukan oleh FR karena TP di sini. Yes, sudah masuk dalam Corona kali Scoop juga harus tumbangkan kepada kali bakal back up, tetapi 3 orang tahu di First Rider. Souza masih bisa mendapatkan 1 round yang kembali melakukan reviving sementara dari The Prime kali ternyata diopernya agak sedikit lebih jauh ternyata. Dari First Rider masih diselamatkan. Souza berhasil mengedit serang Heyu di sana masih ada tembakan dan serang Linci masih bisa kembali arah First Rider ternyata sudah ada yang ending. Scooper juga berhasil mendapatkan 2RR9. Coba diras oleh serangan Merta sendirian dengan UMP-nya ataupun kali ini 1 vektor saja dan bakal begitu sulit karena First Rider masih cukup buat untuk bertahan. Sementara Reali juga sudah jatuh 8 serang Garek. Ansanya juga berkembangkan masih melakukan perlawanan tapi Scooper tertembak karena ada King, karena ada orang ketiga. Gak enak banget. Ada ternyata Felixnya bersitu banget serang Pester yang 1 buah granatnya. Garek masih kuat. Dia kali RBR-nya harus tertumbang. Felix bisa diselamatkan kembali. 4 lawan 4 terjadi kali ini. Felixnya masih ada dalam perang tahan headshot di arah yang lain. Granat balasan coba dilemparkan ke Pester. Tapi malah ternyata ada lagi yang tumbang seorang saya di sana. Bestonya bakal masuk dari belakang. Masih selamat kembali. Hasil tumbangkan kali ini Besto. Nasi kuat selamat tembakan. Bakal selamatkan lagi. Wayne di belakang. Malah 2 orang tumbang dari MBR. 3, 1 lagi. Seorang dan yang tersisa dengan vektornya malah begitu jauh. Sang vektor kita double vektornya ada di belakang dan Onyx masih cukup kuat. Ya ampun kok bisa kayak gini ya ilah. Ya ampun, Onyx Olympus masih bisa bertahan dengan beberapa minim resource yang mereka dapatkan ketika mereka masuk ke dalam satu pertahanan ataupun jantung dari
Aero MBR, tapi mereka masih bisa mengantisipasinya. Tapi kalau kita lihat dulu di sini sudah ada seorang wing yang sebelum merkitnya sementara Azril kali ini untuk IOG. Aduh aeronya ternyata harus sudah ditumpang di posisi ke-9. Masih melakukan pedal ke arah Turanik, dapat serang Razor, didapatkan serang Jafra. Masih ada legal juga berhasil menemukan Jafra kembali, abunya berhasil menjadi seorang Raf dan King. Cuma sudah di posisi tidak lagi diuntungkan oleh Zona karena Zona benar-benar mental ke arah tengah. Dan ini tinggal hanya pembuktian siapakah tim yang akan bisa menguasai satu zona selanjutnya ataupun zona sekecil itu. Tapi ya ampun, Legalan lagi ngebijik pelontarnya malah kena sendiri. Tapi kalau kita lihat juga sudah ada seorang teammate langsung ngerasakan teman-teman dari EVOS Diva di mana kalau JSA berhasil jatuhkan oleh seorang Mr. 05 dengan pelontaran dan akhirnya pun teammate akan mempertahankan posisinya sendiri. Regi 05 kali itu sulit mengurung dirinya, tetapi harus masuk dalam zona selanjutnya. Sebenarnya ada juga di PX yang bakal masuk. Rimo juga kali ini berada di arah luar. Justin kita kali ini melemparkan ke dalam jatah Jafra merasakan Valen dan Devito harus ditumpangkan. Jafra berhasil menemukan Valen. Devito, waduh, Ivonnya ternyata kena granat dari seorang Justin karena posisi dari Regi sulit. Aduh, gak bisa keluar juga. Sementara IoT kali ini bakal nyayurin tim yang masih berada di arah luar. Jabret gaming dari seorang Dion dengan satu granatnya juga berhasil menyending satu squad, menyesakan Rimo dan juga Arar Gadit. Backman di sana bakal dipanis di arah luar zona. Rimonya tumbang dan Boya untuk Island of God di Jogen Body. Wow, Island of God berhasil mencetak Boya di match kedua kita kali ini di map Kalahari. Tapi kita bakal langsung masuk aja untuk di match selanjutnya. Iya, ini dia round ketiga di map Purgatory. Kali ini tentunya adalah map terluas di game Free Fire Battleground, dan pesawatnya langsung kita terbangkan dari Aran. Dan kali ini ada Alex mencoba untuk turun, tapi kita lihat di depan RRQ mencoba mengatasi satu ke depan sana. Thompson yang berhasil menculik satu layer daripada Rimo, dan ada Jaira yang baru aja turun di hari ini langsung dibunuh begitu saja dan ditinju dulu beberapa tembakan ke arah teman-teman dari TP. Dan ini tentunya sedikit menggaskan, dan juga TP lebih tepatnya mereka coba untuk rush karena sudah ada satu pop-up goal dari Amerta membuka jalan kepada teman-teman TP. Namun kali ini GPX mencoba untuk setup posisi, sudah ada juga semua airdrop. Namun lagi-lagi Amerta masih coba sedikit dingin sambil menunggu pergerakan musuh. Namun di belakang sudah double vector bakal dijalankan lagi, bergerak pula mereka lebih santai dulu. Beberapa granat dilemparkan ke depan sana, sudah sebuah level berjalan. Namun juga dari sebelah kiri bakal dibunuh tembak. Skinte yang masih berada di tangan, kali ini Amerta bergerak maju. Ada lini terdepan dua orang sekaligus, ada Rashad daripada teman-teman TP. Namun kali ini Siren ditembak di depan tadi, jatuhkan begitu aja dua orang terjatuh kali ini. Dan itu dia, cepat banget, keras dua orang tanpa ternyata ada satu ancaman besar bagi teman-teman Red Bull untuk cepat-cepat medikasi, karena juga ada Pion yang berhasil mendapatkan fruit. Kali ini dicoba lemparkan lagi satu granatnya, akan diras begitu ya. Namun di sebelah kanan sudah tengah beberapa tapping aja dengan shotgun dan juga serta double vector, ditutup gerak jalannya. Namun kalian lihat lemparkan satu granat matang ke arah depan sana, meledak dan fruit lagi dijatuhkan oleh Dion. Namun kali itu menggaskan pergerakan anak-anak dari Red Bull juga akan bakal diras begitu aja. Satu hari dapatkan dua ras kali ditumbangkan. Kali ini Ayoki cukup beringat di match kali ini, di mana Red Bull Rebellion udah diculik dan juga Inafghan tanpa terkurang satupun playernya. Iya, dan kali ini kita bakal bergeser sejenak di mana teman-teman Dranik dan juga RRQ Hades bakal mencoba untuk bantu hantam, di mana Razor masih mencoba untuk mendistract satu granat yang kali ini Gardu berhasil untuk mendapatkan RRQ Hades ya dipulangkan di posisi. Di sisi lain, Stern berada di Heragudinya kali ini bakal tapping dulu, gak ending, gak keren. 3 kill sendirian di 05. Wow, ini kayaknya akan Kabuya kepada teman-teman EVOS, karena kalau gue perhatiin dari EVOS sendiri tuh dia dapetin high ground-nya. Dan kali ini masih ada pertempuran antara teman-teman Kings yang harus tereliminasi kali ini Dranik, di mana Gardu kejepit di dalam dan TP bakal mencoba untuk menghancurkannya. Iya, bener banget, tapi di belakang sudah sejatuh, rupanya ada campur tangan di sini sudah ada Nafga. Dan kali ini Gardu mencoba menjadi last man standing dan juga Grand bakal melemparkan X-On kali terjatuh. Namun Minesi kali ini mencoba untuk pegang fire, rupanya satu orang bakal dihancurkan yang namanya Blue Wall. Dan kali ini ada Besto Bion dari Rodinya melihat Minesi terjatuh oleh granatnya. Bion kali ini lemparkan satu granat, King of Granat kali ini benar-benar menunjukkan yang namanya skill. Dranik
dieliminasi pula kali ini. Namun juga Aero masih ada 2 player lagi tersisa. Dan Elenabet dipaksa untuk bergerak. Ada senjata yang masih dipergerakan aja di depan sana, namun udah dijatuhkan lagi. Menyisakan Besto sendirian. Dia berhasil dapat dimensi. Ada tapping balasan dia itu dari Besto menggunakan senjata Parapal. Ini posisi benar-benar sulit karena circle-nya bentar lagi bakal menyusup. Dan benar-benar sakit itu dia Aero dieliminasi di posisi keempat. Ya, dan dimana quadra kill berhasil untuk diperoleh dari Mr. 05 dan kali ini dari EVOS bakal mencoba untuk matakin teman-teman dari IOG yang posisinya bakal berada di bawah sana. Bion mencoba untuk mendapatkan satu obstacle-nya yang cukup oke banget. Dan ada tapping dari Jafra kali ini. Bion bakal segera ditapur, tapi itu dia Jafra berhasil untuk mendapatkan satu dari Mr. 05. Yes, itu dia menggunakan MX2B yang emang MX05 Cengrengi ditumbangkan begitu aja. Namun di area bawah ada Onyx Olympus atau Landa Kuning yang mencoba nge-flanking membelah hubungan di bawah sana. Namun Jafra nggak bakal diamkan aja, satu kurnya boleh masuk connect, bener-bener sakit kali tembakan dari seorang Jafra. Dan nggak sampai daripada itu aja, bakal ada efeknya balasan dari teman-teman yang bos yaitu Sam 13 yang coba untuk ngatakin ke arah Jafra. Iya, dan ini sih posisinya benar-benar cinta segitiga. Wah. Dan di atas ini ada EVOS juga. Masih nggak ada yang dapetin namanya zona terakhir. Bener posisi sulit. Tapi cukup enak juga harusnya dari EVOS. Tapi EVOS benar-benar harus kebagi posisinya dari IOG dan juga Onyx Olympus yang Anggare sendiri. Ternyata berhasil dapetin Bion. Satu orang dari IOG maksud gua, dan ini yang dimana berarti IOG memang sudah nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa do something yang terlalu berlebihan karena memang visionnya terbagi banget. Dia harus diserang dari kedua belah pihak kali ini. Iya, bener rupanya Lord dieliminasi oleh zona kali ini dan juga dari Tayo udah bener-bener sulit posisinya karena Sam kali ini mencoba mengambil satu pergerakan bagus dan kali ini ada Zizia dijatuhkan. Lord kali ini tereliminasi juga. Begitu pula Tayo didapatkan oleh Jafra. Namun kali ini posisi dari Posrugi mengambil alih Hecrodingnya dan juga benar-benar enak walaupun Sam 13 harus terjatuh kali ini. Masih ada Powering Duel dan juga Jafra masih diuntungkan dengan posisi cukup unik. Dibantu pula oleh Azir untuk natakin satu gol di depan sana dan juga termasuk lagi-lagi merasakan tembakan yang emang benar-benar mengkeoskan. MX2 dari seorang Jafra di mana memang selimanya harus dijatuhkan oleh Bareta. Kali ini Jafra benar-benar mendapatkan MX05 beberapa kali menjatuhkan dan akhirnya didapatkan. Namun ganjaran bawahnya sudah ada Zizia dengan senjata AWM-nya tanpa ada medkit lagi mencoba untuk PD natakin ke atas. Namun kali ini circle-nya bakalan menyusut lagi di sebelah kanan. Azril turun mencoba nyambangin teman dari Odin. Berkembang dijatuhkan kali ini satu orang target karena berhasil eliminasi posisi ketiga. Namun kali ini Abu mencoba menghancurkan satu gol di sana. Di sebelah kiri Iwan ada Zizia berdua kali. Wadah itu dia Buya Lada Kuning EVOS yang harus dieliminasi di posisi kedua. Tadi sebetulnya kalau bisa 2 player juga pertama sendiri nggak terlalu maksimal, tetapi kita akan segera masuk untuk game kita yang keempat, kembali lagi di Bermuda. Here we go, ini dia untuk di match selanjutnya tentunya di Bermuda, yang dimana kita akan terbangkan pesawat kita setinggi-tingginya dan dari masing-masing tim yang bakal mencoba untuk mendapatkan. Dan ini dia benar-benar langsung. Wow, 3 orang tumbang dan rata itu dari posisi ke-12. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sudah langsung tumbangkan, tapi kali ini masih belum tenang karena tim X juga melemparkan beberapa granat sekarang Anarchy Headed dari serang yang tembakan sudah melakukan terlebih dahulu. Sementara lain juga harus sudah terkena granat dari Mr. 05. Di arah lainnya Hei juga harus sudah terkena setelah mendapatkan kill karena seorang Java ini. Dia EVOS juga berhasil untuk mendapatkan sebuah spot melepaskan tembakan segala lawannya untuk antara Air NCR. Kali ini sudah masuk dalam zona, ada Granit Jar atau seorang Besto. Kali ini di arah luar zona bakal ditemakin hancur semuanya. Harus karena zona yang begitu sakit, tidak mampu lagi serangan hancur ke arah depan sana. Harus tereliminasi, terkill oleh Granat seorang Razor dan Granit. Kali ini masih lengkap dengan 4 playernya melawan dari MBR yang harus tereliminasi di luar zona. Yoi, dan kali ini kita bakal lihat dari seorang Lord bakal mencoba untuk tapping satu senjatanya menuju ke arah, tapi dia bakal mencoba objektif di mana masih ada teman-teman dan Prime kali ini juga. Yes, ayo kali ini kita melihat juga Heyu terknackdown dengan geranatnya sendiri. Bakal ada ini serang Lord yang kali ini bakal masuk juga biar dengan geranatnya kali juga mendapatkan. Mendapatkan serangnya dan ternyata suara lain juga harus tutupakan. Lagi-lagi masih serang dia harus tutupakan senjata dan Prime harus sudah rata saja. Masih bisa diselamatkan kembali sementara EVOS di arah luar juga masih bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan langsung berhasil lepaskan zona Scooper kali ini ke arah Pulse Rider. Masih bertempur dengan beberapa granat yang coba dilemparkan sementara zonanya ternyata tidak ada di arah FR. Yang mana kali ini pertahanan dari FR bakal diuji oleh Branix. Sudah mulai bersiap di arah satu shootet kali ini. Raja dengan granat yang kembali dipersiapkan karena Soja masuk di sana. Rajanya tertembak belum mendapatkan satu tekan darah. Anca
yang coba selamatkan terlebih dahulu, tapi George Jarley berhasil mendapatkan seorang lawan dan 2 orang dari tim Everest tertumbang. Souza masih berupaya melakukan penyelamatan, tetapi kali ini harusnya dari First Rider tereliminasi oleh Zona karena mesin sakit. Malah Ayoji duluan, ya ampun Bosetta, masih diupayakan diselamatkan dengan sebuah treatment gun yang dikenakan. Sementara EVOS, nah yang masih belum dapat kill, sudah dilakin kegencet itu, coba keluar dulu, gua gak bisa keluar nih. EVOS-nya malah 2 orang tumbang dan Saint tersisa sendirian. Sairnya harus sudah ditumbang di posisi 8. Coba kepada saya kalau Saint berhasil melakukan 1 orang, malah Kejol ternyata yang berhasil mendapatkan killnya karena Legolot, karena Sam masih bisa bertahan terlebih dahulu dan Araki sudah mengantongi 10 poin eliminasi dari Mbun. Ya, ini dia ya, pertempuran yang sangat luar biasa. Ada yang unik dari Mr. 05, kejepit nggak bisa keluar, ngestak begitu aja. Dan mau nggak mau tergigit oleh sakitnya Zona. Tapi kali ini kita bakal melihat seorang jatuh bakal mencoba untuk mengklaim kalah ke depan sana, dan sisi lain juga Borkai berhasil untuk mendapatkan. Malah juga harus ditumbangkan gitu. Yes, kali ini Kings juga bakal mendominasi di area pinggiran zona. Di sana sudah ada Rimo yang dari tadi berjuang cukup sulit melewati lautan dan samudra untuk mendapatkan Wahai Buya. Masih bisa untuk masuk ke late game. Tapi ada yang nabrak kali ini. Radix langsung ditekan dulu shotgunnya, serang Gardo. Gardo masih ada, tetapi kali ini ternyata effortnya sudah tereliminasi. Sementara Gardo pun harus tertumbangkan karena Onyx sang landak kuning kita mengamuk bersuara naga di sana. Borga itu menembak, masih ada keluar pasang arahnya tumbang ternyata di tangan Rimo Arjuna. Onyxnya masih ada, pelantar di sana berhasil merupakan seorang gimmits yang masih bisa untuk coba di ending oleh seorang Gare. Granat melemparkan arah anak juga ceder. Anaknya sudah terkenal ledakan karena golnya hancur, sudah tumbang. 1 orang terknok juga seorang Felix Polio kali ini. Masih ada granat di belakang seorang King bakal berupaya mendominasi. Aduh buset dah, Granitnya tumbang, tetapi Onyx berupaya mendominasi. Gare jebret berhasil mendapatkan 1 poin kill terlebih dahulu. Masih ada pelontar yang kemungkinan pelurunya udah habis. Coba dilemparkan dulu granatnya, masih coba dipegang terlebih dahulu. Masuk ke arah pertahanan dari Kings kali ini. Sudah terlihat 1 orang tertembak dengan senjata SCAG-nya. Peluru pelontarnya udah habis, kayaknya ini mah sulit, udah gak bisa nembak lagi. Gare bakal masuk ke dalam celah selanjutnya, berbekal dengan sabit. 1 orang sepertinya tertumbangkan dari Felix Polio juga ada di arah dalam. Gare-nya tumbang kali ini. Kings masih ada, masuk Zigzia tertembak dari arah dalam dan Buya untuk King Esports. Tapi kita akan segera masuk untuk game kita yang kelima di Kalahari. Let's go! Panas Kalahari bukan main bos. Ini dia game kita yang kelima, di mana saja mengarah dari Artin. Kali ini masih bisa untuk menggolkan header yang kembali. 1 orang juga harus tertumbangkan dari seorang Six dan Sam 13 langsung melakukan ada kerokan di sana tembak oleh Sam 13. Tapi Abu masih belum cari ending. Malah Mr. Lema juga harus tersentuh karena Ding kali ini begitu menggila. 2 orang terakhir dari tim EVOS kali ini bakal coba untuk melakukan fight terus sementara King Esports yang hanya dengan Strawhead sendirian saja tidak mampu melakukan penyelamatan. Ada Dratix juga ternyata di sana yang ikut menembakkan dalam pertempuran yang terjadi. Strawhead melihat seorang Thor kena down, masih bisa untuk nge-end, gak ungu karena kali ini 1 lawan 1 yang bakal terjadi. 2 sang kapten. Aduh boset dah, ya ampun. EVOS masih bisa bertahan di atas sang raja, tapi Dratix juga kali ini bertempur bersama dengan Red Bull Rebellion. Gardo dengan double fighternya masih terus menembak ke arah pertahanan dari lawannya. Borga itu berhasil mendapatkan killnya dari RBR, harusnya menyisakan 1 orang saja dan rata juga. Ini nih baru gua lihat Dratix lawan seorang Wings ditumbangkan sudah di posisi kelima. Kali ini GPX benar-benar mengamuk di area late game dan masih ada Onyx juga super saya ngapakan. Aduh kecelipet dibalaskan Intan dan ternyata Onyx didapat dengan seorang Gare yang dimana Jas menjadi pemain terakhir. Tapi kalau kita lanjutkan ya dia berhasil melakukan 1 penaklukan dan bakal sebuah yang berhasil mendapatkan buyanya untuk kali ini di match kelima. Dari atas Riven Merida, kita langsung lihat saja untuk match terakhir untuk di Free Fire Master League Season 4 Divisi 1 untuk di minggu hari ini ataupun di hari Sabtu ini. Kita lihat di antara grup B dan juga grup C, siapakah yang mengamankan buya untuk match terakhir kita. Silakan. Oke, kita lihat kali ini Back to the Purgatory dan rupanya pesawat
terlalu tidak adil kali ini karena diterbangkan langsung. Karena masih terlalu awal, masih terlalu cukup cepat untuk bisa masuk. Tapi seorang Souza mendapatkan kembali headshot karena serang Ahnaf. Tapi Jartol dari arah kejauhan sudah bersiap memegang satu tangan senjata AWM. Tapi Souza pun tertangkap oleh serang Gimin. Menggunakan satu shot dan pelotongnya. Langsung membantu dan akhirnya Super pun berhasil mendapatkan Gimin dengan menggunakan mini Uzi-nya, Zuri. Iya, mini Uzi dan ini dari Ahnaf. Last man standing, senjata Angga yang sudah bakal dipegang dan rupanya benar didapatkan satu eliminasi. Yang berada di bawah lemparkan satu granat masang dan Mr. Hawk bakal meledak tetapi hanya meletup di atas bebatuan dan di ending dulu dari seorang bestonya. Jadi ini posisi yang emang bener sulit banget ya bagi teman-teman Aero MDR nya karena mereka udah bakal bingung mau kemana. Bertahan juga pasti bakalan tadi distract oleh teman-teman Aero dan bergerak tarik mundur pun bakal ditatakin juga. Iya, dan kita lihat di sini dari seorang Halcyon sudah melakukan lepas peluru dengan menggunakan VSS-nya dan persatu sudah mulai diperasa oleh satu pemain dari RBR. Dan kalau kita lihat juga di arah POV minimap tentu ada First Rider yang juga lagi mencoba untuk melakukan scrapping dari area campsite. Tapi setidaknya di sini memang kalau kita melihat ataupun pembahasan yang mungkin sudah dijelaskan oleh seorang Azuri memang sangat sulit banget posisinya. Dan ternyata ada satu lineman yang berhasil terplan dan akhirnya mengenai seorang Mr. Hawk dan nyaris saya terkena dari Honda. Ada kerana yang diaktifkan, bahkan coba untuk di follow up, dipasang satu dua di sana, bahkan coba untuk terobos, tapi tidak mampu untuk bisa menahan tembakan dari double vector yang digunakan oleh teman-teman dari RBR. Dia akan tepat menggunakan senjata double vectornya dan juga itu emang benar posisi sulit ya Bang For ya. Kalau kita lihat dari Aero MDR juga tadi dia memaksakan diri untuk dikorbankan sehingga dari Halcyon ini bisa tarik mundur lagi agar mengamankan placement poinnya. Dan ini menurut gua adalah salah satu keputusan yang bijak digunakan oleh teman-teman Aero MDR. Iya, dan di sini gua sangat bisa ngelihat ya di sini Halcyon sendiri udah berhasil sukses untuk menarik mundur posisinya dari arah rumah apung kayu dan akhirnya bisa nge-regroup ke satu playernya lagi. Dan tadi satu ibaratnya satu agresi yang dilakukan oleh Besto memang mendapatkan pengaruh yang cukup besar untuk seorang Halcyon dari Sakam dan Aero MDR bisa menarik arah belakang. Jadi artinya pengorbanan dari seorang Besto sangatlah berimpact untuk seorang Halcyon bisa kembali lagi dengan satu temannya. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada Onyx Olympus yang dimana sudah mendapatkan gempuran ledakan explosion yang dilakukan oleh satu tim dari The Press, yang dimana kalau kita juga dari Tayo didapatkan oleh seorang Lindy, yang dimana kalau kita lihat juga sudah berhasil untuk di ending karena lobby, sementara Amerta sudah bersiap di tangan menggunakan dari Japek, tapi justru malah ada satu granat yang connect dari seorang Gare menuju ke arah Amerta, Juri. Yes, namun Amertanya ada di ending begitu ya, satu ditukar satu kali kawan-kawan Adi kamu tinggal lihat. Namun First Riders bakal jadi kami datang dengan senjatanya kali ini dari belakang digempur pula. Zizia kali ini ditumbangkan begitu ya. Namun Gare masih coba mati dengan senjata Mega 7 menyisakan dirinya last man standing. Namun kali sudah ada Anca mencoba mencari lagi di mana pergerakan, rupanya dua orang dulu letakkan menyisakan satu player lagi. Dan kali ini TP lebih memilih untuk menghindari pertempuran agar tidak ditusunkan karena Gare benar-benar terancam. Turun Anca kali ini bakal memberitahu lagi di mana bakal digabung dengan senjata shotgun yang miskapnya. Namun kali bakal di-side, di-sinte, di-gangbang dan rata yang menemani kalian di final week besok. Iya, tapi kalau kita lagi back to the game di mana sudah ada tim EVOS yang ditatakin oleh TP dari itu RR9 menggunakan double baretanya, tapi nyatanya justru langsung terobos. Jadi didapatkan oleh seorang Mr. 05 dan akhirnya Abu langsung melakukan eliminasi secara instan kill ke arah pemain tersisa dari tim The Prime yang dimana hanya tersisa dua orang saja. Waduh, awalnya Tepeng distract EVOS, tapi EVOS nggak gentar, malah melakukan agresi. Satu M79 dari MR05 memakan satu korban dan tentunya dari Abu udah nyadar itu, menggunakan dan memanfaatkan resource senjata dapeknya, maju begitu aja dan udah diratakan teman-teman dari TP. Namun kita berpindah POV karena teman-teman Anarki dengan First Riders yang mana dari kedua tim ini bakal saling memanas. Tapping ladder di sebelah kiri di mana sekarang mau dari Sandarto, sementara Pac-Man mencoba untuk bermaju. Rega Lotus menggunakan mobilnya dan juga kali ini sudah ada Valesnya udah disinte. Namun dari belakang double vector bergerak juga. Rega Lotus dan terbang di muka bumi kali mencoba untuk raih satu orang didapatkan tugas senjata satu dan juga mencoba untuk remen dulu temannya. Gak mau kerugian. Dan itu dia First Ridersnya rata dan juga cepat secepat kilat granat digunakan oleh MR05 Cangger yang mengeliminasi RRQ. Udah
bos. Dari belakang MRK 5 lagi-lagi Chang Reki berhasil mendapatkan Justice. Namun juga kali ini Sora mencoba untuk jam lagi Justice. Dia bukan satu orang. Dia bisa ditumbangkan begitu aja. Bisa alat ending. Di belakang sana mencoba untuk teras digeber-geber. Di mana dijatuhkan? Dua orang sekaligus. Satu ditukar satu limitnya. Namun kali mencoba untuk dimana dan Siren Jipen seratan di tangan Red Bull. Dan juga bukan satu kompon penda. Dan juga di sebelah kiri Dranis pelan-pelan beranjak masuk. Begitu pula Kingsha udah mulai coba untuk tapping. Namun kali ini sudah hasil. Bener aja dijatuhkan. Dan juga Jamal menggunakan satu senjatanya. Namun headshot oleh Black. Dranis dari sisi sebelah kiri. Dan juga di ending kedua Mr. Home juga didapatkan oleh MR05. Namun kali si lain ada Street mendapatkan Joy. Kali Grande sarung Razor. Dan juga meletup bola di jatuh orang dibesar kacau. Razor kali borongnya juga didapatkan. Namun Dranis bakal coba untuk diras. Guys, kali ini di mana Red Bull eliminasi di posisi 5 dari belakang saudara memberikan tembakan balasan kemana Kings kali ini bakal coba untuk berduel menyisakan satu player lagi di ending dulu dan rupanya satu player dari Dranis bersembunyi di dalam pertendaan. Aduh, bersembunyi di dalam satu tenda yang memang sangat sulit banget untuk bisa memenangkan pertempuran. Dan kalau kita lihat di sini ada dua tim, EVOS Divine berduel dengan Alan Alpha, di mana kalau kita lihat sudah ada pembunuhan yang dilakukan. Seorang Bion tertangkap, dia menjadi satu fragile dari tim ROG. Ditolong oleh Mr. 05 dengan penggunaan pelontar yang on point, langsung mengenai target ke arah pemain yang tersisa. Tapi kalau kita lihat juga saudara tembakan-tembakan dari jauh Kings Esports, yang dimana kalau kita terus memberedel teman-teman EVOS Divine yang terlihat secara street tertembak, dan ternyata justru di belakang sana ada pemain Dranis yang cukup menyulitkan teman-teman Kings Esports yang akhirnya menculik dua orang sekaligus dari Kings Esports. Azuri Yang kali ini sudah ada MRK 5 mencoba gerak maju Dranis dieliminasi cukup sedia. Namun kalian bingung dan seorang MRK 5 bakal coba untuk dilakukan karena seorang Ras bersembunyi bagi duanya. Di mana di luar dan rupanya EVOS berhasil mendapatkan buyanya di round ke-6 sesuai kata-kata dari Nok tadi. Wow, wow, ini sesuai dengan permintaan atau